the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, viewer, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Mr. Ali Mustafa in the Inspirative TV channel. Okay, now I will give the title of my content today is consciousness, kesadaran. Bermain api akan terbakar, itu pasti. Bermain air akan basah. Makan cabai akan kepedasan. Siapa menabur angin, ia akan menuai badai. Catat itu. Takutlah kamu akan apa-apa yang ada di hadapan kamu dan apa-apa yang ada di belakang kamu, supaya kamu mendapat rahmat. Surat Yasin 45. Dalam kesendirian, dalam keputusasaan, dalam nuansa penyesalan yang amat sangat, sahabat saya Luqman memilih menjadikan sajadah sebagai teman. Sajadah sebagai teman dan tasbih sebagai lingkaran-lingkaran yang berjalan di jari-jari tangannya. Ia ingat nasihat bundanya. Luqman, kalau kamu gelisah, kalau kamu susah, ambil wudhu nak. Gelar sajadahmu, ambil tasbih, lalu perdengarkan segala keluhan-keluhanmu sama yang di atas sana, Luqman. Keluhan-keluhanmu pada Allah. Insya Allah hati kamu bakal tenang, kata Bunda Luqman. Dan dia selalu bertutur seperti itu ketika Luqman mengalami dan terlihat gelisah, murung dan sedih. Masih di tengah keheningan malam dan masih di atas sajadah yang terbentang. Dalam renungannya Luqman bertafakur sejenak, merenungkan kembali perjalanan kisah hidupnya. Perjalanan kisah hidupnya dengan mantan istrinya, juga anak-anaknya, tapi anak bukan mantan. Dan merenungi kehidupannya yang bagaimana yang akan ia lalui di masa yang akan datang. Dia gundah gulana dan selalu berpikir positif, tapi dia sangat sedih sekali. Ia menghibur hatinya sendiri. Ia menghibur hatinya yang lagi di atas ya kesedihan, di batas kesedihan. Tapi seberapa indah kehidupan di masa depan yang akan dibangun, dia juga tidak tahu. Dan dia berharap masa lalu diubah, tapi bukan dengan cara kembali ke masa lalu. That's wrong. Masa lalu tidak akan kembali, dan tidak mungkin kita melalui masa lalu untuk masa yang akan datang, melainkan dengan mempersembahkan perubahan dan perbaikan diri di masa kini dan masa yang akan datang. Ia juga merenungi firman Allah yang cukup menghibur bagi dirinya sendiri. Diri yang diakuinya penuh dengan segala dosa, penuh dengan segala kezaliman.
Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu jika kamu bermohon. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Luqman terus merenungi di atas rumahnya di lantai 3. Dia menikmati suasana malam yang sepi karena lantai 3 juga nggak ada atapnya. Dia melihat langit ke atas dan dia terus merenung dengan pesona malam yang dipenuhi dengan hiasan cahaya bulan dan bintang. Menemani kesendiriannya Luqman dalam perenungannya, dalam diamnya Luqman terus bermunajat lirih. Luqman memperdengarkan kepada Allah suara hatinya yang paling keras. Suara hatinya saat itu. Luqman meyakinkan dirinya bahwa ia sedang bersimpuh ke hadapan Allah, keharibaan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha mendengar semua munajat para hamba-hambanya, dan yang tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang mau bertaubat. Pintu bagi siapapun hambanya yang ingin kembali kepadanya. Makanya ada lagunya Ebit juga, aku ingin pulang. Makanya kita mau pulang kemana, ya kan? Kita adalah seonggok bunga-bunga kusam yang harus kembali kepadanya. Wahai Zat pemberi rizki, adakah ganti kerugian bagi orang-orang yang telah memberiku kesempatan? Adakah dari sisimu buah atas kesabaran mereka? Wahai Zat yang tidak pernah bisa menolak permohonan hamba-hambanya, wahai Zat yang maha luas kurnianya, wahai Zat yang maha kuasa, berilah dari sisimu pengganti yang lebih baik dari harta-harta mereka yang kau ambil, harta-harta mereka yang diambil orang lain dengan cara paksa. Luqman Hakim memang benar-benar ingin bertaubat. Ia mencoba menancapkan keteguhan di dalam hatinya untuk tidak terjebak lagi pada perbuatan buruk dengan dalih sebuah keterpaksaan. Saya sudah tidak berniat lagi menutup masalah dengan masalah baru. Saya ingin sebuah penyelesaian yang sempurna, ya Allah, yang datangnya bukan dari teori diri yang bodoh ini, melainkan saya harapkan datangnya dari yang Maha Kuasa, yang Maha tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Akui Luqman pada suatu kesempatan kepada Ustadz Basuni dan Ustadz Herman, abangnya. Sebenarnya Luqman terus berupaya mencari pemecahan masalah yang dihadapinya, tetapi upaya itu justru menambah deretan-deretan permasalahan yang tiada hentinya. Hal itu terjadi karena upaya dulu bukan didasarkan pada ketentuan Allah. Upaya bukan disandarkan kepada Al-Quran, melainkan dijalankan atas dorongan nafsu belaka yang semua itu hanya buru-buru belaka. Nafsu inginnya cepat dan instan, mana bisa.
terburu-buru yang muncul akibat kekalutannya, berpikir ketidaktenangan, kekhawatiran, dan ketakutan. Sehingga dirinya seolah selalu dikejar oleh bayang-bayang buruk dan permainan pikiran yang kebetulan ia mengikuti permainan pikiran yang negatif. Dulu kehidupan Luqman penuh dengan predikat buruk. Banyak orang yang menderita karena kerugian yang diakibatkan Luqman. Diakibatkan ulahnya, ia sering membuat orang tak bersalah turut spot jantung, bahkan terseret ke dalam akibat perbuatan yang sebenarnya bukan perbuatan mereka. Luqman tidak terhitung perbuatan aniaya yang telah ia lakukan. Dulu ia selalu memakai keterpaksaan untuk kebenaran tindakannya, tapi rupanya semua itu adalah salah, bodoh, dan sangat salah. Mestinya ia berpikir dulu sebelum berbuat, banyak-banyak menimbang sebelum bertindak, bagaimana resikonya nanti dan apa akibatnya. Pikiran positif dan negatif tidak jalan pada diri Luqman. Dan di atas semuanya ingatlah selalu akan ada zat-zat yang maha tahu. Zat-zat yang selalu mengawasi gerak-gerik kita. Manusia adalah ciptaannya, bermain api akan terbakar, bermain air akan basah. Siksa Allah itu bukan main hebatnya, bukan main beratnya. Takkan ada yang sanggup menolak, takkan ada yang sanggup memikul. Untuk itulah Allah mengingatkan manusia, takutlah kepada kamu akan apa-apa yang di hadapan kamu dan apa-apa yang di belakang kamu, supaya kamu mendapat rahmat. Yasin ayat 45. Satu persatu korban berjatuhan akibat perbuatan Luqman di masa lalu, dari keluarga, orang dekat, hingga orang-orang sebelumnya, pernah menghiasi kehidupan Luqman sendiri, dan akhirnya ia harus membayarnya dengan harga mahal, terpidana, masuk sel. Tidak ada yang lebih mahal, selain kebebasan yang diberikan Tuhan. Demikian kata-kata Bang Ian. Kamu masih ingat Bang Ian kan? Abangnya ketika ia pernah tinggal dengan beliau, dan kata-kata tersebut menjadi demikian terasa kebenarannya di telinga Luqman ketika ia akhirnya terpidana dan terpenjara. Memang benar, Luqman pernah mengalami kehidupan di sel. 2 kali ia sempat hidup di balik jeruji besi. Ia merasakan secara langsung betapa pahitnya akibat perbuatan maksiat terhadapnya, maksiat terhadap Allah, dan perbuatan zalimnya terhadap sesama manusia. Ia dipenjara sebab urusan unfinished business. Tidak ada keimanan, dan ketahuilah dalam diri Luqman segala problematika hidup dihadapinya dengan cara yang salah, bukan dengan mengembalikannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sholat, ilmu agama, dan doanya menjadi sia-sia karena tidak bisa mengerem bagi pikiran-pikiran yang negatif, yang pikiran-pikiran yang short time alias singkatnya. Kata Herman kepada Ustadz Basuni, setelah bebas dari penjara yang pertama, dulu Luqman masih kembali lagi pada dunianya. Pada penjara yang kedua, Luqman mencoba untuk sadar sepenuhnya untuk tidak bermain-main dengan Allah Tuhannya. Ia berjanji untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubat nasuha. Ia ingin terbangun dari kegelapan kehidupannya dan menyadari betapa lebih mengerikan akibat yang akan datang menimpanya, dan ia tidak mau merasakannya lagi. Apalagi sebuah kesadaran merayap pelan memasuki pikiran dan sukmanya bahwa ia memang harus kembali kepada Allah sebelum segalanya menjadi terlambat. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepadamu azab yang tidak dapat
ditolong lagi, dan ikutilah sebaik-baiknya dari apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu sebelum datang azab secara tiba-tiba, sedang kamu tiada sempat menyadarinya. Az-Zumar 54-55. Ada hal yang menarik, 2 kali ditahan Luqman, 2 kali dipenjara, 2 kali pula Luqman menyikapinya dengan 2 hal yang berbeda. Pada saat di penjara yang pertama, Luqman masih mengandalkan 3 hal: kemampuan negosiasi, kekuatan uang, dan sedikit sentuhan kekuasaan dunia, mencari dukungan aparat yang lebih tinggi, wewenang dan kekuasaannya, bukan langsung tersadar kepada kekuatan Allah. Dengan sentuhan 3 hal tersebut, Luqman berhasil mendapatkan kebebasannya dalam 2 bulan masa tahanan penjara, dan kasusnya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Itulah kisah Luqman yang memang dia ingin bertaubat nasuha. Jadi semuanya itu dilakukan Luqman antara sadar dan tidak sadar, tapi semuanya rata-rata dilakukan unconsciousness, tidak dengan rasa sadar dan pikiran sehat. Makanya pikiran kita harus selalu sehat, healthy mind in our mind. Oke, viewer, wabillahi taufik walhidayah, baldatun taibatun warobun ghafur. See you next time with the same time and same channel. Wassalamualaikum, goodbye.